Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki Prayudi, SEMM, selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah PKN. Kami mahasiswa UBSI Cabang BSD, Prodi Manajemen. Saya selaku ketua yaitu Salsabila Jasmina Zahra dengan NIM 6424078 dan di sebelah saya adalah rekan-rekan saya. Saya Salwa Ain Sabila dengan NIM 6424105. Saya Alifa Rashida Putra Zula dengan NIM 642422156. Saya Natasya Talia Azhara dengan NIM 6424167. Saya Syakira Zahra Najwa dengan NIM 6424036. Saya Manurlita dengan NIM 6424149. Hari ini kami akan mengadakan sosialisasi ke SMK Negeri 4 Tangerang Selatan dengan tema Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih karena kalian udah mau menyempatin waktu terus hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami ini dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, jadi hari ini tuh kita mau menyampaikan sosialisasi tentang HAM. Udah pada belajar tentang HAM kan ya? Udah? Oke, berarti harusnya nyambung ya sama sosialisasinya. Oke, next teman aku kayaknya bakal langsung nyebutin aja susunan acaranya. Silakan. Selanjutnya aku mau bacain susunan acara pada hari ini. Yang pertama pengisian absensi, yang kedua itu pembukaan dan perkenalan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi diskusi, dan yang terakhir penutup dan foto bersama. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama aku Syakira. Nama aku Maya. Perkenalkan nama aku Salwa. Halo, perkenalkan nama aku Alifa. Ya, halo semuanya, nama aku Jasmine. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Tasya. Sebelum kita mulai ke sesi pemaparan materi, tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Apa itu HAM? HAM adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua. Apapun kebangsaan, gender, warna kulit, suku, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status identitas lainnya. Oke, kenapa orang terpikir mencetuskan HAM? HAM pertama kali muncul pada 1215 saat kekuasaan Raja John di Kerajaan Inggris semena-mena menghukum rakyat dan menarik pajak. Para baron yang tergerak melihat penindasan memaksa raja menandatangani Magna Carta. Magna Carta itu perjanjian yang menjadi awal mula perlindungan hak dan martabat manusia. Oke, karena HAM ditemukan di Barat, apa berarti HAM hanya milik dunia Barat? Walau konsep HAM modern berasal dari Barat, tapi prinsip menghargai martabat manusia tentu ada di berbagai budaya dan tradisi, termasuk Indonesia. Baik, aku bakalan jelasin. Materi selanjutnya itu ada 3 prinsip HAM. Yang pertama itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut. Yang kedua, tidak bisa terpisahkan dan saling bergantung. Yang ketiga ini ada setara dan non-diskriminatif. Untuk materi selanjutnya, aku mau kasih pertanyaan. Kira-kira kalian siap gak nih aku kasih pertanyaan? Karena ada hadiah yang bakalan kita dapetin. Siap? Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan HAM? Ini berdasarkan hukum internasional ya guys. Tadi udah ditunjukin loh slide-nya. Ayo. Ada yang bisa jawab? Mintakan aja ya. Namanya Alia dari sekolah Lankas 2. Jadi jawabannya? Negara bukan? Betul.
Selanjutnya aku mau jelasin tentang hak-hak pekerja. Karena kalian ini SMK itu dibimbing untuk langsung terjun ke dunia kerja. Nah, kalian harus tahu nih hak-hak pekerja itu diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal ini tuh menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak secara manusiawi. Oke, jadi ini adalah pemaparan materi yang terakhir ya sebelum kita ke sesi acara berikutnya. Aku bakal menjelaskan beberapa dampak dan pentingnya hak dalam dunia kerja. Jadi ada 3 yang aku jelasin di sini. Yang pertama, menghormati HAM di tempat kerja tidak hanya soal patuhan hukum, tetapi juga membentuk komunitas profesional yang berkelanjutan secara sosial dan etis. Oke, selanjutnya mungkin dari kalian ada yang mau bertanya dari materi kita sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Dari seluruh materi yang kita sampaikan ada yang mau ditanyain mungkin? Kamu? Sebutin nama dari kelas ya. Perkenalkan, nama saya Rita Rodaini dari Siswa Studi Angkatan 2. Di sini saya mau tanya, gimana sih tanggapan kita nanti kalau misalnya kerjaan kita tuh nggak ngerapiin Artinya makasih banyak pertanyaannya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau pekerjaan kita tidak menerapkan hak ya? Oke, jadi tuh ada banyak banget cara kita buat lingkungan kita menegakkan hak. Jadi di Indonesia ini ada lembaga-lembaga yang mengurus tentang hak gitu teman-teman. Ada lembaga namanya LBH, YLBH, terus ada juga LBH ya. LBH itu kepanjangannya lembaga bantuan hukum, yaitu sama sebenarnya kayak pengacara, cuman dia itu lebih mengurusi tentang hal, tentang sosial gitu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Kristiani Jalaan dari kelas 11 di KP2. Izin bertanya, kan baru-baru ini lagi ramai nih tentang kasus Taman Safari. Terkait tentang Taman Safari yang tidak memenuhi HAM. Pendapat kakak mengenai kasus itu bagaimana? Karena kan hal tersebut sudah melanggar HAM dan sudah termasuk seperti perbudakan manusia. Ya, jadi sebelumnya next season kita ini kebetulan diskusi ya teman-teman, dan kasus yang mau kita ambil ini tentang itu kasus Taman Safari. Jadi Olivia mau ini juga kita langsung diskusi bareng aja nggak teman-teman? Boleh ya? Kita langsung next acara aja ya. Oke, good. Sebelumnya ada yang udah ngikutin berita tentang Taman Safari ini nggak? Kamu mana? Kamu tidak? Aku ngikutin. Ada yang udah ngikutin? Lagi selain dia? Ayo Pak. Apa sih? Oh berarti ada beberapa yang udah ngikutin ya. Oke, mungkin kita bakal ngejelasin sedikit kali ya lain-lainnya, biar kalian juga bisa ikutan dalam diskusi. Oke, boleh Mas Lawa? Oke, langsung kita ke Kalau disimak ya teman-teman. pada tahun 1967, Hadi Manasa pendiri sirkus dengan nama Bintang Kejora dan Gadis Plastik. Lalu Hadi menyuruh anak-anaknya untuk menjadi pemain. Tapi pada sekitar tahun 1970, sirkus Bintang Kejora dan Gadis Plastik mengalami sepi penonton. Karena itu, Hadi Manasa kesulitan merawat satwa-satwa liarnya. Akhirnya ia terpikir untuk membuat taman safari agar satwa-satwa liarnya bisa tetap berkembang biak dan agar bisa menarik kembali orang-orang untuk berkunjung. Aku mau jelasin tentang lain selanjutnya. Di tahun 1972 namanya berubah menjadi OCI, yaitu Oriental Circus Indonesia. Nah, kenapa sih berubah namanya? Karena mereka ini udah mulai banyak merekrut orang dan berubah menjadi akrobat yang lebih ekstrim lagi. Nah, hari ini merekrut anak-anak yang berasal dari kawasan prostitusi dan menjadikan orang tua mereka untuk mensekolahkan sang anak ke luar negeri, hingga orang tua mereka menyerahkan anaknya secara sukarela.
kalian, apakah ini termasuk pada rekrutan paksa? Nah, kenapa tuh? Ada suka juga. Nah, yang tadi ada. Menurut saya sebenarnya ada plus minusnya di sini. Di sini kalau masih awal-awal nggak bisa dibilang kita kayak penarikan paksa kan di dua belah pihak ini udah kayak ibarat kata itu ya sepakat kayak si bapak ini nyekoleh anak saya gitu kan? Iya. Nah saya ngasih anak saya gitu sebagai jaminan kan ya pak? Jaminan. Bukan jaminan apa sih? Mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Betul. Oke, itu dia yang terakhir nih guys. Ada mungkin ini diskusi terakhir kita ya guys. Maksudnya bukan terakhir yang terakhir doang. Maksudnya ditutup untuk hari ini gitu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang akan kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.